Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 7. Tema 1, pembelajaran saling, siapkan hati, pikiran, konsentrasi, serta alat tulis untuk mencatat apabila ada hal-hal yang dianggap penting bisa dipelajari lebih lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menyebutkan pembicara dan pendengar pidato, menjelaskan tempat dan suasana pidato, menyusun konsep tentang isi pidato, menyebutkan perbedaan diri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas, membuat rencana karya poster untuk mencapai diri kesulitan yang dialami. Dan kompetensi yang diharapkan adalah pada kompetensi sikap, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dan cermat. Kompetensi pengetahuan, mengidentifikasi unsur-unsur pidato, menyikapi isu-isu berkas. Dan pada kompetensi keterampilan, menuliskan unsur-unsur pidato. Kita lanjut ke bagian materi. Mari bersama-sama kita mengamati gambar berikut ini. Menurutmu, kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut? Apakah kamu pernah menyaksikan rapat di lingkunganmu? Coba ceritakan. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin? Menurutmu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Coba ceritakan. Ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama sila keempat Pancasila. Musyawarah biasa dilakukan di lingkungan kita, diantaranya musyawarah atau sangkep tempek, musyawarah banjar atau lingkungan, maupun musyawarah desa atau kelurahan. Musyawarah di tingkat lingkungan dipimpin oleh seorang kepala lingkungan. Sebagai seorang pemimpin, kepala lingkungan harus mengorganisasi kegiatan dengan baik dan menampung pendapat warga. Seorang pemimpin harus mampu mengelola konflik, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Selain itu, seorang pemimpin juga memberikan teladan yang baik bagi warganya. Suatu hari nanti, anak-anak juga dapat menjadi pemimpin yang baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Agar dapat menjadi pemimpin yang baik, anak-anak harus tekun belajar dan beribadah. Selain itu, kita juga harus berinteraksi dengan baik dengan masyarakat di lingkungan sekitar dan mengembangkan sikap toleransi. Di lingkungan sekitar, kita juga dapat menemukan sosok pemimpin. Ada ayah sebagai kepala keluarga, ada pula kepala lingkungan, lurah, dan kepala sekolah. Jika teman kita di daerah lain mengenal istilah ketua RT dan ketua RW.
Ketua RT dan Ketua RW juga merupakan pemimpin bagi lingkungannya. Nah, kali ini kita akan membaca teks tentang sosok pemimpin. Untuk dapat menentukan informasi dari teks, kita perlu membaca keseluruhan isi teks dengan seksama, memahami isi teks dengan cara mencermati setiap kalimat yang menyusun teks. Marilah kita bersama-sama membaca bacaan yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran sebagai berikut. Yang pertama, kita tuliskan judul teks, yakni Ibu RT Sang Pemersatu. Kemudian, kita dapat membuat peta pikiran seperti ini. Siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Siapa pendengar pidato? Bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Mari kita bahas bersama-sama. Pembicara dalam pidato tersebut adalah Ibu Erika. Pendengar pidato tersebut adalah warga Kampung Sehat Melati. Ibu Erika memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Ibu Erika penuh semangat dan mampu memotivasi warga dengan memberi teladan yang baik. Ibu Erika sangat komunikatif dengan warga. Ibu Erika juga sangat peduli dengan kesejahteraan warganya. Kita dapat memperhatikan kepemimpinan yang ada di lingkungan sekitar kita. Anak-anak dapat mencari tahu nama klien tempe, kepala lingkungan, lurah atau kepala desa yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Kemudian menuliskannya dalam bagan seperti berikut ini. Lakukanlah kolaborasi bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain untuk berdiskusi tentang pemimpin yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Siapa nama klien tempe atau kepala lingkungan atau kepala desa atau lurah di lingkungan tempat tinggalmu? Kegiatan apa saja yang dipimpin oleh klien tempe atau kepala lingkungan atau kepala desa atau lurah di lingkungan tempat tinggalmu? Mari kita bahas bersama-sama. Bu Guru menyediakan sebuah contoh. Misalnya, lingkungan tempat tinggal anak-anak adalah Tempe 01, lingkungan Sari Merte, lingkungan Mertesari. Nama pemimpin di lingkunganku, klien tempe Pak Putu Budi. Kepala lingkungan atau Banjar Ibu Mulyati. Lurah atau kepala desa Bapak Made Utama. Kegiatan yang dipimpin adalah kerja bakti mingguan, rapat rutin, senam sehat, sistem keamanan lingkungan, pelayanan administrasi penduduk. Mari kita bersama-sama mengenal pidato. Dalam bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Di manakah pidato disampaikan? Bagaimana suasana saat pidato disampaikan? Diskusikan bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain.
Salah satu kemampuan yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu pidato adalah berbicara di depan orang banyak atau masyarakat. Pidato dilakukan untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang banyak. Pidato dapat dilakukan jika ada orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato. Sementara itu, audiensi adalah orang yang mendengarkan pidato. Ketika pidato berlangsung, orator akan menyampaikan isi teks pidato di depan audiensi. Teks pidato biasanya berisi suatu tema. Sebelum melakukan pidato, seorang orator akan membuat konsep. Konsep berfungsi untuk memberikan gambaran hal-hal yang akan disampaikan saat pidato. Mari kita belajar membuat konsep pidato. Kita dapat belajar dari teks yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Pidato dalam teks tersebut berupa pemaparan yang disampaikan oleh tokoh Ibu Erika. Kita tentukan tema, pembicara, pendengar, tempat, dan urutan isi pidato berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Kemudian kita dapat melengkapi bagan seperti berikut ini. Tema pidato adalah rencana program pos pelayanan terpadu. Pembicara dalam pidato tersebut adalah Ibu Erika selaku Ketua RT. Pendengar pidato tersebut adalah warga Kampung Sehat Melati. Tempat pidato adalah di Balai Desa. Urutan isi pidato yakni 1. Pembukaan, 2. Memotivasi warga, 3. Menjelaskan pentingnya kesehatan, 4. Mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta, dan yang kelima, penutup. Berdasarkan teks pidato tersebut bahwa kita tahu Ibu Erika adalah sosok pemimpin yang baik. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menjadi pemimpin yang baik. Amatilah gambar berikut ini. Apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Diskusikan bersama teman kelompokmu atau dapat juga berdiskusi bersama orang tua ataupun anggota keluargamu yang lain. Dari pembelajaran tema 6, kita sudah mengetahui bahwa masa pubertas mengalami perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki sebelum dan sesudah masa pubertas diantaranya: sebelum masa pubertas, badan belum terlalu kuat. Setelah masa pubertas, badan semakin kuat. Sebelum masa pubertas, dada belum membidang. Setelah masa pubertas, dada sudah membidang. Sebelum masa pubertas, jakun belum tumbuh. Setelah masa pubertas, jakun mulai tumbuh. Sebelum masa pubertas, kumis, jambang, dan jenggot belum tumbuh. Setelah masa pubertas, mulai tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Sebelum masa pubertas, rambut halus pada ketiak dan sekitar alat kelamin belum tumbuh. Sedangkan setelah masa pubertas, rambut halus pada ketiak dan sekitar alat kelamin sudah tumbuh. Itulah tadi perbedaan fisik laki-laki sebelum dan sesudah masa pubertas. Untuk menghadapi perubahan yang dialami pada masa pubertas, kita dapat melakukan berbagai hal positif, yakni menjaga kebersihan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh dengan cara memilih makanan yang sehat dan bergizi. Berhati-hati dalam bergaul. Pilihlah teman yang mendukung kita melakukan aktivitas yang positif.
memilih bacaan dan tayangan yang baik, serta rajin beribadah atau bersembahyang sesuai dengan tuntutan agama. Kita dapat membuat karya poster cara menyikapi masa pubertas. Sebelum membuat karya poster, kita dapat membuat terlebih dahulu rencana karya yang berisi cara menyikapi masa pubertas. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat seperti pada kolom berikut ini. Rencana karya, jenis karya, poster, alat dan bahan, 1. Kertas manila, 2. Cat poster, 3. Pensil, 4. Penghapus, 5. Spidol, 6. Kuas, 7. Majalah bekas. Isi di dalam karya, perilaku yang harus dilakukan dalam menyikapi masa pubertas, disertai gambar. Ini adalah rancangan sebelum kita membuat karya poster. Itulah tadi materi pelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita menjam ke bagian latihan. Hari ini Bu Guru akan memberikan tugas. Tuliskanlah nama pemimpin di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian isikan pada bagan seperti dalam buku cetak buku halaman 5. Kerjakan pengetahuan apa saja yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Keterampilan apa saja yang sudah anak-anak latih hari ini? Sikap apa saja yang sudah kamu kembangkan hari ini? Baik, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Selamat belajar untuk anak-anak semua. Semoga sukses dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.